Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Haryani, belajar biologi, materi ruang lingkup kelas 10 dengan tema objek biologi, permasalahan biologi dan manfaatnya. Objek dari biologi adalah semua makhluk hidup dari tingkat organisasi kehidupan. Kita akan bahas mulai dari molekul sampai bioma. Yuk kita bahas satu persatu. Diawali dari molekul. Molekul merupakan gabungan unsur-unsur membentuk senyawa kimia seperti oksigen, O2, air, H2O. Selanjutnya ada sel, yaitu interaksi antar molekul membentuk unit terkecil dari kehidupan, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. Sedangkan kumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama itu adalah jaringan. Contohnya jaringan epidermis pada tumbuhan dan jaringan epitel pada hewan. Jika jaringan yang memiliki fungsi yang sama bergabung akan membentuk organ, misalnya paru-paru. Susunan organ-organ yang berinteraksi menjalankan fungsi tertentu dikenal dengan sistem organ. Misalnya sistem pernapasan, gabungan dari organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sistem organ-organ ini bergabung membentuk organisme atau individu. Individu ada yang bersel satu, contohnya bakteri, dan bersel banyak adalah manusia. Interaksi individu di lingkungan tertentu membentuk populasi, misalnya kumpulan manusia di aula. Komunitas adalah interaksi antar populasi di habitat yang sama. Contohnya kumpulan kuda, kumpulan rumput, kumpulan belalang di padang rumput. Nah, jika ada hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik, itu adalah ekosistem. Contohnya ekosistem kolam terjadi interaksi antara ikan dengan ikan dan ikan dengan air, dan interaksi-interaksi yang lainnya pada kolam tersebut. Bioma adalah interaksi antar ekosistem meliputi wilayah luas dengan iklim yang sama, misalnya bioma gurun. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Apa aja sih permasalahan tersebut? Kita lihat permasalahan pada tingkat molekul. Misalnya berkurangnya pasokan oksigen pada eritrosit karena kelainan bentuk seperti bulan sabit, contohnya penyakit anemia sel sabit. Lanjut kepada tingkat sel, ada sel darah merah yang pecah atau lisis karena virus. Contoh pada tingkat jaringan, berkurangnya kepadatan pada jaringan tulang, menyebabkan kerapuhan yang dikenal dengan osteoporosis. Kemudian kelainan pada organ-organ, contohnya organ patah, ada rabun senja, nyctalopia, ada hipermetrop yaitu rabun jauh. Permasalahan biologi tingkat organ, contohnya penyempitan saluran pernapasan pada penderita asfiksi. Seseorang penderita COVID-19, seseorang penderita AIDS, seekor kucing kena rabies adalah permasalahan secara individu. Sedangkan tingkat populasi, misalnya penyebaran virus COVID-19 dari satu orang ke orang yang lainnya. Selanjutnya tingkat komunitas. Adanya dampak penangkaran burung secara liar terhadap kelestarian makhluk lainnya, kaitannya dengan rantai makanan. Pengundulan hutan mengurangi habitat satwa liar dan merusak ekosistem. Kebakaran hutan hujan tropis, permasalahan tingkat bioma. Penipisan lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya karena banyaknya masuk radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya. Berbagai permasalahan telah kita bahas, namun tentunya biologi juga memiliki segudang manfaat di berbagai bidang. Contohnya bidang pertanian. Tumbuhan bersifat unggul seperti tomat warna ungu, semangka tanpa biji. Sifat unggul juga ada pada hewan, yaitu pada bidang peternakan yang didapat dengan cara inseminasi dan bastar. Sedangkan pada bidang kedokteran,
Salah satu contohnya pergantian jaringan atau organ. Pada bidang industri, contohnya pembuatan yogurt melalui fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Pada bidang perikanan, melakukan budidaya ikan dan upaya pelestarian ekosistem perairan. Biologi juga dapat dimanfaatkan pada ilmu kriminologi loh. Misalnya kasus perebutan anak dibuktikan dengan tes DNA. Lembar kerja peserta didik, materi ruang lingkup dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi tingkat organisasi kehidupan dan permasalahan biologi. Kita akan membahas tentang teka-teki silang, di mana disediakan sebuah petunjuk pertanyaan secara mendatar maupun menurun. Misalnya nomor 1 kumpulan sistem organ untuk mendatar, dan nomor 2 juga ada kumpulan dari jaringan. Jadi peserta didik pertanyaan mendatar akan dijawab secara mendatar di sini. Kemudian nanti nomor 1 yang pertanyaan menurun juga akan dijawab ke bawah. Dan selanjutnya, guru akan memberikan suatu catatan cantik di sini dan memberikan nilai dan tanda tangan. Ini adalah salah satu contoh RPP ruang lingkup biologi. Teman-teman seprofesi tentu lebih paham, lebih bagus RPP-nya, tapi ini sebagai contoh saja yang dapat kita pakai. RPP ini sudah terdiri dari komponen utama, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen pembelajaran. Kemudian kita merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dilaksanakan secara daring. Pada kegiatan pembelajarannya sudah ada pendahuluan dengan adanya kegiatan literasi, kemudian ada kegiatan inti. Di dalamnya sudah ada kolaborasi, critical thinking, communication. Akhiri dengan penutup, diharapkan ada unsur creativity. Semoga bermanfaat. Terima kasih.